Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi halalana al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Amma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah dan pemirsa yang menyaksikan kajian ini melalui jaringan internet. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati sesuatu yang beliau sukai, yang jiwa beliau ingini, dia mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya, karunia-Nya, kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Dan apabila beliau SAW mendapatkan sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau katakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam setiap keadaan. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan dipuji. Terkadang kita menelan pil pahit kehidupannya, dan kita gak tahu ternyata itu obat yang paling baik untuk hati kita. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap keadaan adalah makamnya para anbiya wa rusul, para nabi dan rasul. Kita bersalat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat dan salam itu juga terus dilimpahkan untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan semoga Allah mengumpulkan serta meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'du, kita bicara marketplace-nya. Marketplace ini bermula ketika internet itu banyak digunakan. Kemudian ada media-media sosial yang di sana terjadilah para pengguna media sosial tersebut melakukan jual beli secara personal antar akun ke akun di forum-forum publik. Nah, inilah yang memicu akhirnya muncul marketplace yang diolah secara terstruktur. Muncul di Bali tokobagus.com. Nah, kemudian 2010 Bukalapak mulai beroperasi. 2011 ada Rakuten masuk ke Indonesia, ya. Dan di akhir 2011 itu ya Rakuten. Kemudian Zalora Group mendirikan Zalora Indonesia sebagai bagian dari jaringan e-commerce miliknya. Dan pada 2012 untuk pertama kalinya e-commerce Indonesia berhari raya dengan Harbolnas. Namanya Harbolnas itu untuk membiasakan, ya, memperluas minat masyarakat Indonesia belanja secara online. Harbolnas dibuat pada waktu itu. Nah marketplace ini dia nggak punya produk, dia hanya menyediakan tempat untuk mempertemukan banyak penjual dan konsumen. Nah, jadi ya pasar online, mall online seperti itu. Namun ya karena dia online, maka penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, ketemunya di jaringan internet. Nah, kemudian ini berkembangnya marketplace yang ada, ya, untuk melindungi pasarnya membuat jaringan transaksi berupa rekber, rekening bersama.
Ini salah satu kelebihan yang signifikan ya bagi mau online. Artinya apa? Kalau kita jualan sendiri, nggak pakai marketplace, ya, belum tentu orang langsung percaya sama kita. Sementara peran mendasar dalam transaksi online adalah kepercayaan, karena penjual dan pembeli nggak ketemu. Ya. Kita pakai metode pikir untuk cari tahu tentang marketplace ini. Kita cari bayangannya dulu gimana, gambaran marketplace, kemudian tahapan menghukumi secara fikih, mulai dari takyidnya, ya, bagaimana pandangan fikihnya, kemudian kemungkinan kesimpulannya berada di mana, ya, baru kita menentukan hukum. Tapi kita tasawur dulu, apa itu marketplace? Kalau kita lihat, kita perhatikan, ya, marketplace ini nggak jualan, dia nggak punya barang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, marketplace ini wadah untuk mempertemukan banyak penjual dengan masyarakat, konsumen. Oke, yang kedua. Yang ketiga, ya, tidak hanya menyediakan wadah, tapi juga menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur kondisi pasarnya. Nah, umumnya nomor 4, ya, marketplace memberikan jaminan keamanan bagi pengunjungnya dengan sistem escrow tadi, ya, atau rekber tadi, di mana uang yang ditransfer oleh konsumen disimpan di rekber, rekening bersama, dan baru diserahkan kepada penjual setelah barang itu dikonfirmasi tiba dengan selamat di tempat konsumen. Nah, kemudian yang kelima, marketplace itu konsumen yang beli itu tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Karena kenapa? Mesin yang menjalankan semuanya. Kemudian bagaimana dengan dana yang mengendap di rekber itu, rekening bersama itu diatur oleh kebijakan pemerintah terkait. Nah, maka ini tentang marketplace, ya. Kemudian ada ketentuan tentang wewenang atau tidaknya marketplace. Yang pertama, marketplace tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual. Nah, yang kedua, tidak mendapat keuntungan atau sharing profit dari merchant ketika ada barang yang terjual. Nah, kendati belakangan ini sudah mulai meminta bagian keuntungan ketika ada barang yang terjual, ya, dengan co-market plasentasi, ya, plasensasi tertentu untuk tokonya. Contoh, misal di marketplace yang hijau itu ngambil 1% dari nominal barang terjual. Dengan co-market plasensasi tadi, ya, toko seller, penjual diberikan fasilitas power merchant. Begitu juga yang orange, ngambil 3% dari keuntungan dari barang yang terjual di toko kalau mau ikut program gratis ongkir, ya. Nah, free ongkir ekstra agar konsumen dapat free ongkir meski hanya berbelanja dengan nominal yang sedikit, begitu, ya. Tapi awal mulanya marketplace itu tidak mengambil keuntungan, tidak dapat keuntungan dari setiap barang yang dijual. Yang ketiga, tidak menanggung resiko barang karena dia hanya penyedia wadah. Yang keempat, terkadang ada fitur iklan yang disewakan untuk beberapa merchant, ya, seperti diiklankan atau dipajang di depan di beranda seperti itu. Nah, jadi yang bisa kita pahami, marketplace bukan penjual, bukan juga wakil dari penjual, hanya media, hanya wadah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli online dengan aturan tertentu. Nah, ya, jadi ada aturan mainnya. Nah, aturan-aturan ini
aturan apapun dalam muamalah, ya, tidak hanya online, itu diakomodir dengan dalil syar'i, yang diantaranya apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus memenuhi setiap syarat perjanjian di antara mereka. Jadi kalau salah satu pihak mengajukan syarat tertentu lalu disepakati oleh pihak lain, maka syarat ini mengikat. Itu maksudnya al-muslimuna inda syurutihim atau ala syurutihim. Ya. Syarat apapun, selama itu tidak melanggar syariat, tidak diharamkan, hukum asalnya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, maka syarat itu mengikat ketika disepakati kedua belah pihak. Nah, kita bicara marketplace tadi, sekarang kita bicara tentang seputar transaksi di marketplace. Yang pertama, bagaimana dengan konsekuensi akad jual belinya? Ya. Yang namanya kalau sudah ada akad jual beli, ada intiqal milkiyah, ada kepindahan kepemilikan. Baik itu perpindahan kepemilikan barang dari penjual menuju pembeli, dan perpindahan pemilikan uang dari pembeli menuju penjual. Nah, dan kita sudah singgung dari awal, ya, perpindahan kepemilikan ini telah terjadi sejak akad dilakukan, meskipun belum salah terima, ya, sudah deal. Oke, seperti zaman Nabi, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Daud, ketika Nabi beli kuda dari seorang Arab Badui, ya, sudah deal dengan harganya, Nabi bilang mau ambil uangnya dulu di Madinah. Maka berjalanlah orang ini sama dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW lagi di jalan sama Arab Badui tadi, ada yang nawar kuda tersebut dengan harga lebih tinggi. Maka namanya orang Arab Badui, dia tertarik, ya. Dia bilang sama Nabi, jadi tidak beli kuda saya ini, jika tidak saya mau jual sama yang lain. Apa kata Nabi SAW? Ya, bukankah aku sudah beli tadi? Nah, demi Allah saya belum jual, kata orang Arab Badui tersebut. Maka kata Nabi SAW, ya, sungguh saya telah membelinya darimu. Kata orang Arab Badui, ya, mana saksinya? Maka majulah Khuzaimah bin Sabit yang bersaksi bahwasanya kuda itu sudah dijual bersama Nabi SAW kepada Nabi SAW. Duit belum dibayar, ya, tapi sudah ada deal-dealan akad. Oke, sekian dinar, kita ambil uangnya dulu. Itu sudah terjadi kepindahan kepemilikan, walaupun belum serah terima, ya. Nah, ini yang kita pahami, kepindahan kepemilikan ketika sudah ada akad. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan rekber, rekening bersama tersebut? Ya, ciri khasnya marketplace adalah adanya escrow atau rekening bersama, ya, yang tujuannya untuk menjamin keamanan semua pihak yang bertransaksi di sana, terutama konsumen. Kenapa? Transaksi via online zaman sekarang banyak penipuan, kalau tidak hati-hati, ya. Banyak penipuan. Maka ketika marketplace buat pasar, dia ingin pasarnya ini aman dari penipu. Karena penipu ini tidak hanya merugikan 1-2 individu, tapi merugikan banyak pihak, ya. Termasuk kepercayaan orang terhadap pasar akan hilang kalau banyak penipunya di situ. Yang apa namanya marketplace ungu misalkan, banyak penipu di situ, ya. Jadi orang nggak percaya lagi menggunakan marketplace itu. Dan ketika pasar sudah sepi pengunjung, ya lama kelamaan ditinggal. Nggak ada lagi yang mau belanja di situ, nggak ada lagi yang mau jualan di situ. Nah, dan modal besar perusahaan marketplace itu, ya, dalam membuat sistem dan mesin transaksi, jadi tidak ada harapan untuk bisa kembali, ya. Maka dibangunlah kepercayaan tadi, salah satunya dengan membuat rekber, rekening bersama. Nah, bukan dalam rangka membangun suudzon, bukan, namun cari aman, gitu loh. Dan ini biasa dilakukan para sahabat.
Jangan sampai terjadi sengketa dalam masalah muamalah. Nah, bahkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ketika bicara masalah ini beliau mengatakan man adda ala khadimihi mukhafatallah. Orang yang menghitung-hitung jumlah kiriman yang dibawa pembantunya, khawatir ada dzan. Ya. Maka hadis yang pertama dibawakan dalam bab itu adalah riwayat dari Salman Al-Farisi, asar ya, inni la'audul uraq ala khadimi mukhafatallah. Aku hitung al-uraq itu tulang kering yang masih ada sisa daging dikit, itu zaman dulu diperjualbelikan. Salman bisnisnya itu ya, jual beli tulang kering, bisnisnya sama Al-Farisi. Yang suka jadi kurirnya pembantunya. Maka kata sama, aku hitung secara rinci ya, khawatir nanti ada dzan yang tidak diinginkan. Nah, karena itu lebih menenangkan hati ya, kita nggak nyaman ketika transaksi kita lakukan penuh dengan kecurigaan ya. Yang kita beli penuh dengan kekhawatiran, jangan-jangan ini ditipu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Maka ketika membuat suasana itu nyaman ya dalam bertransaksi, caranya adalah menutup semua celah yang bisa memicu sengketa, dan ini sangat dianjurkan dalam agama kita. Cari aman itu ya sangat dianjurkan dalam agama kita. Baik. Poin yang ketiga, skema transaksi. Kalau kita lihat skema transaksinya, ya, penjual mendaftarkan diri ingin berjualan di marketplace tersebut. Setelah dia mendaftarkan diri, dia memajang barang. Kemudian datang konsumen memilih barang tersebut. Ya. Sama konsumen dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian setelah cocok, dia transfer harga barang tersebut plus ongkirnya. Maka penjual akan dapat notif. Notif untuk apa? Untuk ngirim barang. Ya. Setelah dapat notif, dikemas, di packing, kemudian barang tersebut dikirim, dan akhirnya barang sampai kepada konsumen. Baru konsumen klik, pesanan diterima, ya, baru uang itu cair ke rekening bersama milik milik penjual. Nah, itu skema transaksi yang ada di marketplace. Nominal tersebut masuk ke dompet virtual penjual setelah apa? Setelah barang diterima. Baik. Selagi uang belum diterima, berarti uangnya di mana? Di rekber tadi, rekening bersama. Nah, pertanyaannya, punya siapa uang itu ketika berada di rekber? Ya. Karena setiap properti online ada pemiliknya. Sehingga uang yang mengendap di marketplace itu ada pemiliknya pasti. Punya siapa ini? Kalau kita lihat skema transaksi tadi, ya, mulai dari penjual memajang barang, kemudian ada konsumen yang memilih, kemudian konsumen masukkan keranjang, kemudian dia transfer. Nah, uang ini milik siapa ketika sudah ditransfer ke rekening bersama itu? Maka ada 3 pihak di sini, 3 kemungkinan. Apakah milik marketplace? Apakah milik penjual? Apakah milik konsumen? Dan setiap jawaban punya konsekuensi yang berbeda. Nah, kalau uang itu milik marketplace, atas dasar apa mereka miliki uang itu? Dia penjual, bukan. Dia menerima kredit dari konsumen, utang dari konsumen, juga bukan. Ya. Sejak kapan kita selaku konsumen itu pengen ngutangi marketplace? Ya. Yang pasti uang itu kita transfer rekening bersama sebagai pembayaran barang yang dibeli, bukan untuk memberikan hutang kepada pihak marketplace. Maka kalau kita katakan uang itu punya marketplace, ya apa alasannya? Dasarnya apa? Marketplace memiliki uang itu. Berarti nggak mungkin. Berarti antara 2 kemungkinan. Kalau nggak punya penjual, punya pembeli uang tersebut. Ya. Kita kembali ke konsekuensi jual beli. Yang namanya jual beli terjadi
Apabila sudah akad, sudah terjadi kepindahan kepemilikan. Sudah ada akad, ya. Barang itu sudah deal dipilih, sudah dibayarkan. Berarti terjadi perpindahan kepemilikan, barang milik konsumen, uang milik penjual. Sehingga di sini kita bisa pahami uang yang ada di rekber itu sudah jadi milik penjual. Tapi belum masuk ke rekening dia. Kenapa? Sudah ada akad tadi, sudah ada akad. Sudah terjadi perpindahan kepemilikan walaupun belum serah terima. Baik. Kapan akad itu dianggap sah di marketplace? Nah, ini dia. Kalau kita lihat alur tadi, ya, apakah ketika konsumen taruh barang itu di keranjang sudah ada akad, ataukah ketika ditransfer duit tersebut, ataukah ketika barang sudah diterima? Ya. Kapan akad itu terjadi? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, ketika barang ditaruh di keranjang, ya, kita tahu bersama ini bukan akad. Sekedar naruh di keranjang itu bukan akad. Nggak ada ikatan apapun. Karena kenapa? Ya bebas, kita mau taruh keranjang banyak-banyak, setelah ditotalkan, wih banyak dan duitnya. Tidak jadi, kita hapus, ya. Berarti belum ada akad di situ, belum ada konsekuensi. Nah, tidak ada akad sama sekali. Oke. Bagaimana kalau akad itu dianggap sah di marketplace ketika konsumen menerima barang? Ya. Maka jawabannya, akad itu terjadi ketika, atau dianggap sah ketika sudah ada deal-dealan. Dan kondisi konsumen menerima barang berarti sudah ada deal sebelumnya. Nggak mungkin penjual itu ngirim barang kemudian diterima kalau belum ada akad. Maka jawaban paling memungkinkan adalah akad itu sudah ada ketika konsumen mentransfer uang ke rekber tadi. Nah, itu akad sudah dianggap sah di marketplace, ya. Inilah jawaban yang paling tepat. Kapan akad di marketplace itu dianggap sah, ya. Yaitu ketika konsumen mentransfer uang ke rekening bersama tadi. Baik. Maka uang yang mengendap di rekber tadi, sekali lagi, adalah uang milik penjual, bukan lagi milik konsumen. Sudah terjadi perpindahan ke hak miliknya. Nanti dia punya hak untuk melanjutkan pembayaran ketika barang yang sampai itu sesuai, atau dia mengajukan komplain, ya, sehingga uang itu masih ditahan, tidak ditransfer ke dompet virtual milik penjual. Nah, berarti penjual belum bisa pakai duit itu, iya, belum bisa dia cairkan sampai ada kepastian barang yang dikirim itu sesuai sampai di tempat tujuan dengan selamatnya. Artinya uang itu jaminan dari transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di marketplace tersebut. Nah, sehingga, ya, kesimpulannya apa? Uang yang mengendap di rekening bersama yang ada di marketplace bukan dana pinjaman untuk marketplace dari konsumen, bukan, ya. Artinya apa? Kalau marketplace kasih hadiah, kasih diskon, ya, maka itu bukan dikatakan riba. Kayak bukan dikatakan riba karena dana yang mengendap di rekber itu bukan milik marketplace, ya, tapi itu milik penjual yang sedang ditangguhkan pencairannya demi menjaga keamanan tadi. Kemudian kalau kita lihat regulasi dana di rekber tersebut, OJK menyebutkan, ya, selama marketplace tidak memiliki produk e-money, uang elektronik yang bisa dipakai untuk pembayaran dengan pihak lain, maka tidak diawasi oleh OJK, ya, selama tidak ada e-money di situ. Kenapa? Karena marketplace bukan lembaga keuangan.
Artinya selama dana direkber hanya sekedar digunakan untuk penampungan sementara, maka tidak perlu izin, ya, dan tidak perlu ada pengawasan dari OJK. Nah, makanya ya, yang bukan e-money-nya itu tidak ada logo OJK-nya. Artinya tidak diawasi oleh OJK, tapi diawasi sama Kemendak, Kementerian Perdagangan. Nah, artinya apa? OJK juga memahami dana itu hanya titipan, jaminan untuk memastikan penjual di marketplace ini nggak nipu, ya, dan akan mengirimkan barang sesuai dengan diinginkan konsumen. Baik. Yang jadi pertanyaan, apakah para pengguna marketplace juga berkepentingan terhadap regulasi pemerintah terkait dana direkber, dan apakah regulasi itu akan mengubah skema akad di marketplace, ya? Nah, contoh sederhana, Ana mau safar sebulan. Ada orang mau beli HP Ana ini, ya, tapi Ana mau safar sekarang. Andi titip, ya, nanti Bambang beli HP ini, kasih HP ini ke dia, pembayarannya tolong ambil, simpan dulu sama engkau, duitnya simpan dulu. Oke, itu ilustrasi sederhana. Duit dari jual HP ini simpan dulu. Yang transaksi siapa? Ana dan pembeli, ya. Tapi ada yang Ana titipkan HP. Kalau HP ini sudah diambil, uangnya juga sekalian dititipkan. Nah, pertanyaannya, apakah uang tersebutnya diizinkan kepada antum untuk digunakan uang titipan tersebut? Nah, andai pun diizinkan untuk menggunakan uang tersebut, apakah mengubah akad jual beli yang terjadi? Ya, jawabannya tidak ada pengaruh apapun. Kenapa? Akad jual beli tetap sah, walaupun akhirnya uang itu nanti digunakan atau diizinkan untuk digunakan. Nah, itu bukan urusan yang beli HP tadi, karena kepentingan dia hanya bayar HP tersebut, HP itu milik dia. Nah, itu yang terjadi di marketplace, ya. Konsumen tidak punya kepentingan terhadap dana itu, sekalipun dana tersebut akhirnya mengendap, kemudian menghasilkan bunga mungkin, ya. Nah, tetapi kepentingan konsumen di sini membeli barang yang dia inginkan, kemudian dia wajib bayar barang tersebut, udah itu doang. Oke? Jadi nggak ada kepentingan dia terhadap dana yang ada di direkber itu. Dana itu milik penjual, ya. Marketplace bertanggung jawab untuk menjaganya, melindunginya, dan akan menyerahkannya pada waktu itu, cuma dititip. Oke. Nah, kemudian kita mulai bicara kasusnya. Ini gambaran marketplace, kita bicara kasus sekarang. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah tentang asuransi pengiriman, ya. Karena ketika kita bertransaksi online, ada hal-hal, ya, yang kita hadapi dan kita harus tahu hukumnya, terutama terkait menerima barang, mengirim barang, dan transfer duit tadi, ya. Hidup di jalan itu kan penuh risiko, termasuk di jalan online, ya. Apa sih kasus-kasus yang kita jumpai? Yang pertama, asuransi pengiriman. Baik, asuransi, ya, pengiriman barang adalah asuransi yang pertama kali muncul di dunia Islam. Kapan terjadinya? Terjadinya 10 abad yang lalu, ya. 10 abad, iya, 1 milenium yang lalu, pada abad ke-14 Masehi, di Italia. Mereka menyebutnya saukara. Saukara itu ya asuransi. Transaksi ini dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang melalui Selat Mediterania, ya, jalur laut antara Maroko dengan Italia, selama berapa tahun?
hanya jaminan resiko bahaya laut. Awal mula munculnya asuransi pertama kali itu di abad ke-14 Masehi di Italia. Hingga akhirnya terjadi kebakaran besar di London pada tahun 1666 Masehi yang melenyapkan lebih dari 30 rumah. Setelah itu baru dibuat asuransi untuk resiko di darat. Awalnya asuransi itu muncul untuk resiko di laut. Ini disebutkan oleh Mustafa Zarqa dalam Aqdut Ta'min wal Mawqif Syariah Al-Islamiyah. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita samakan persepsi dulu. Asuransi itu apa sih? Ya. Agar kita tahu hukumnya nantinya. Hampir semua transaksi atau semua asuransi yang berkembang di masyarakat kita adalah asuransi komersil. Maksudnya apa? Asuransi itu dua. Asuransi komersil, ada asuransi sosial. Ya. Dan asuransi komersil ini yang akadnya bermasalah. Kenapa? Asuransi komersil tujuannya untuk dapatkan keuntungan, baik dari pihak nasabah ya, maupun perusahaan penyelenggara asuransi tersebut. Nasabah mengharapkan bisa mendapatkan klaim ketika terjadi resiko, ya, walaupun resiko itu nggak diharapkan. Tapi klaim ketika terjadi resiko itulah yang diharapkan, walaupun resikonya tidak diharapkan. Ya, dengan ikut asuransi tadi. Kalau perusahaan jelas mendapatkan untung. Ini asuransi komersil. Ya. Sedangkan asuransi sosial, asuransi tujuannya ya sekedar untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ya, iuran dana sosial lah, bahasa kita itu. Sehingga nggak ada tujuan mendapatkan keuntungan, itu nggak ada. Dan pesertanya juga nggak berharap apapun ya dari asuransi ini, nggak mengharapkan keuntungan. Seperti contohnya iuran kematian. Ya. Ini semisalnya. Yang memang tidak ada komersialisasi di situ. Nah, yang kita bahas adalah asuransi komersil yang bermasalah akadnya. Masalahnya di mana ya? Dibangun di atas prinsip gharar, untung-untungan. Kita sudah jelaskan gharar termasuk transaksi yang diharamkan. Ya. Kenapa dikatakan gharar? Bayar premi dengan nilai tertentu. Ya. Kemudian ada jaminan dari pihak asuransi. Apa itu? Jaminan risiko yang terjadi. Dalam bentuk apa? Jika nasabah mengalami risiko, maka pihak asuransi akan menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Entah itu pengobatan, santunan, atau lainnya dengan nominal sesuai kesepakatan. Kita sudah belajar risiko, namanya risiko itu tidak pasti. Mudorot itu nggak pasti. Mudorot itu mengikuti takdir, dan siapapun manusia buta dengan takdir. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang tadi, ya Abul Hasan, wahai Abu Hasan, maka qaulaka fil qadar? Apa pendapatmu tentang takdir? Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, tariqun muzlim la tasluku. Jalan gelap jangan dilewati. Ditanya lagi, apa pendapat tentang takdir? Bahrun muzlim, ya, lautan luas. Jangan engkau masuk ke dalamnya, jangan engkau coba-coba berenang di situ. Itu takdir. Takdir itu kita nggak tahu, rahasia ilahi. Ya. Kita nggak tahu takdir kita, jangankan dalam besok. Ya. Al-Quran mengatakan wa ma tadri nafsu ma taktibu ghadan. Surah Luqman ayat terakhir. Nggak ada yang tahu besok kita tuh ngapain. Ya, rencana kita besok hari Rabu mau kajian mungkin ya, atau mau kerja lagi, yang nggak tahu kita pulang siang ini, sore ini gimana. Kan takdir itu rahasia ilahi. Nah, kamin fatatin, betapa banyak pemuda ya, yang bangun pagi hari dan ketika sore hari kain kafannya sudah disiapkan. Itu takdir. Nah, nggak ada yang tahu tentang takdir. Nah, risiko itu bagian dari takdir tadi, mengikuti takdir. Ya. Sehingga saat kita bayar premi, kita bayar untuk sesuatu yang nggak pasti. Ciri khas gharar itu apa? Nggak pasti. Ciri khas gharar itu. Ya.
bisa jadi dapat dengan klaim yang besar, ya, bisa jadi premi yang kita bayarkan hangus. Itulah namanya goror, nggak ada kepastian. Ya, nah Rasulullah SAW an bai'il goror, Nabi kita SAW telah melarang dari bai'il goror, ya, dari jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sama dengan asuransi pengiriman barang, ya. Kita bayar asuransi sesuai nilai ditentukan, ya. Kemudian pihak asuransi akan menggantinya sesuai dengan nilai disepakati. Bahkan ada perusahaan ekspedisi yang mengganti, siap ganti rugi, ya, 10 kali lipat dari total biaya pengiriman jika ternyata barang tersebut, ya, tidak selamat sampai tujuan. Tapi kalau selamat, ya, kita bayarkan hangus. Taruhlah kita bayar cuma Rp4.000. Kalau nggak selamat berarti 10 kali lipat digantikan dengan 40.000, ya. Untuk 15.000 kita bayar. 10 kali lipat berarti berapa? 50.000 cuma. Baik. Inilah kenapa dikatakan bermasalah, ya. Sekali lagi, ya, asuransi semacam ini pertama kali dikenal di dunia Islam terjadi di abad 14 Masehi, ya, yang dikenal dengan saukarah, yang dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang, ya, melalui jalur laut Mediterania antara Maroko, Aljazair, dan Italia. Nah, ulama zaman itu, yang antaranya Imam Ibnu Abidin, ketika ditanya tentang hukum transaksi pengiriman barang laut tersebut, ya, beliau mengatakan apa? Beliau maksudnya Hanafi, beliau dari Damaskus, ya, Suriah. Beliau mengatakan seperti ini, walladhi yadhhar li annahu la yahilu lit-tajir akhdha badlil halik min malihi li'anna hadha ilzamun ma lam yulzam. Menurut saya, yang saya pahami, tidak halal bagi para pedagang untuk mengambil ganti rugi dari barang yang hilang, karena ini termasuk mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Artinya apa? Yang tidak diwajibkan secara syariat itu tidak bisa kita wajibkan kepada orang lain. Makanya dikatakan kenapa mewajibkan orang lain sesuatu yang bukan kewajibannya, ya, kenapa harus dia mengganti padahal dia nggak wajib untuk mengganti tersebut. Contoh sederhana, A ngirim barang melalui si B, kemudian mintalah C ini sebagai penjamin keselamatan barang tersebut. C 100.000, ya, engkau jamin barang ini sampai kepada si B. Pada saat terjadi resiko, ternyata klaimnya lebih besar 1 juta rupiah. Artinya apa? Ya, kalau terjadi resiko, C harus bayar 1 juta rupiah dari 100.000 yang diterima tadi. Sedangkan atas dasar apa C itu bertanggung jawab tentang barang yang dikirim tadi? Ya. Inilah yang dimaksud dengan mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Kita sakit, kita kecelakaan, nih. Siapa yang harusnya menanggung resiko tersebut? Ya kita sendiri, bukan orang lain. Pihak yang kecelakaan, bukan pihak lain yang tidak kecelakaan. Ya. Nah, termasuk, ya, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya adalah ketika kita menanggung resiko, tapi kita meminta orang lain untuk menanggung resiko tersebut. Baik. Nah, ketika terjadi resiko, secara kacamata syariat, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pengiriman barang tersebut, ya? Kalau seandainya tidak ada keteledoran dari pihak ekspedisi, mereka sudah bekerja sesuai SOP yang berlaku, ya, maka pihak ekspedisi tidak menanggung resikonya. Resiko kembali ke penjual. Kenapa? Yad al-amanah, ya, yadul amanah. Orang yang mendapat amanah itu tidak menanggung resiko kalau dia sudah benar menjalankan agamanya, menjalankan amanahnya, ya. Itu namanya yadul amanah. Orang yang diberikan izin menjalankan amanah, selama dia menjalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP yang berlaku, terjadi resiko,
dia tidak menanggung resiko tersebut. Resiko kembali kepada orang yang menitipkan amanah. Nah, keadaan kedua, kalau terjadi keteledoran, nah ini baru tanggung jawab pihak ekspedisi, ya. Tidak sesuai dengan SOP pengiriman, misalnya barang yang pecah belah itu tidak dikasih stiker fragile ya, stiker merah itu, jangan dibanting, nggak dikasih dia sama dia itu, ya, ini dibanting orang ternyata isi dalamnya pecah. Nah, atau salah posisi ketika naruh, atau dilempar-lempar ya, barang tersebut sehingga akhirnya rusak ya. Atau ada yang karyawan ekspedisi yang nakal ya, anak pernah beli sarung ya, sarung untuk iPad, cuma ditulis sama penjual itu iPad itu proses sekian-sekian ya. Itu kardusnya kebuka, seharusnya itu kan dilakban ya dengan rapi, tapi ketika sampai di rumah dibuka ya. Dengan rasa yang buka ini kecewa, ternyata yang didapati bukan iPad, hanya sarung iPad ya. Nah, kalau seperti itu siapa yang bertanggung jawab? Ya pihak ekspedisi, mereka harus ganti rugi. Nah, artinya apa? Kaidahnya orang yang mendapatkan amanah itu baru menanggung resiko ketika resiko itu terjadi karena kelalaiannya, karena ada unsur kesengajaan ya, baru pihak ekspedisi yang bertanggung jawab. Nah, oke, kita kembali ke asuransi. Kalau nggak bisa dihindari, itu sudah jadi syarat pengiriman ya. Apa yang kita lakukan? Kita sudah tahu hukum asuransi nggak boleh. Nah, andai ada pilihan ya, kita tinggal conteng perlu asuransi atau enggak, kita mudah. Kalau nggak ada pilihan, artinya apa? Jika tidak diasuransikan, maka tidak ada yang mau bersedia mengirim barang kita, misalnya seperti itu. Maka ada dua pilihan ya. Kita bohong ketika menyebutkan jenis barang atau harga barang ya, agar tidak masuk kriteria barang yang wajib asuransi, kita bohong ya. Atau kemungkinan kedua, kita tetap ikut asuransi walaupun kita sudah tahu hukumnya. Nah, untuk pilihan pertama ini nggak layak. Kenapa? Meninggalkan asuransi untuk menghindari sesuatu yang dilarang. Artinya apa? Kita nggak perlu melanggar aturan demi menghindari sesuatu yang juga melanggar. Ya. Berarti nggak ada pilihan kecuali yang kedua. Banyak transaksi seperti ini. Selain mengirim barang ya, pihak ekspedisi. Seperti apa? Daftar jadi driver online. Itu harus ikut asuransi. Beli tiket pesawat harus ikut asuransi. Bahkan tiket bus pun sudah ada asuransinya sekarang. Ya. Jadi ada dua transaksi. Yang satu transaksi utama, yang satu lagi transaksi hanya mengikuti. Transaksi utamanya kita beli apa? Beli tiket pesawat. Ya. Jual beli sah. Nah, tapi ada asuransi yang mengikuti transaksi ini. Bagaimana ya? Kalau ada transaksi seperti ini, apakah keberadaan akad kedua, yaitu asuransi tadi, menyebabkan batalnya akad yang pertama yang ini halal? Ya. Maka para ulama ada kaidah al-aslu annahu qad thabata qad yathbutu syai' tab'an wa hukman wa in kana yabtulu qasdan. Hukum asalnya terkadang ada sesuatu yang dibolehkan karena mengikuti. Nah, meskipun dia dilarang kalau jadi tujuan utama. Contoh, kalau kita hanya beli asuransi saja, nggak ada tujuan lain, itu tujuan utama kita, nggak boleh. Ya. Tapi kalau keberadaan nggak bisa dihindari, kita beli tiket pesawat, bukan mau beli asuransi. Ya. Tapi mau nggak mau asuransi itu ikut, sudah jadi syarat, sudah jadi SOP oleh pemerintah. Ya. Kalau beli tiket pesawat disertakan asuransinya, maka jual belinya tetap sah. Ya. Sekalipun di sana ada asuransi. Kenapa? Tidak bisa dihindari dan tidak menyebabkan akad yang pertama atau akad yang utama menjadi batal. Nah,
Kemudian kalau terjadi resiko, nah ini penting ya. Berani tidak kita jujur? Kita sepakat asuransi itu nggak boleh. Ternyata ketika kita terpaksa harus bayar asuransi, terjadi resiko. Kalau secara aturan, ya, kita hanya berhak mengklaim sejumlah resiko yang kita bayar. Secara aturan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya bukan hak kita. Alasan itu ya. Ini bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Kita lanjutkan lagi nanti ya, kasus-kasus dalam jual beli online lainnya insyaallah, dari kode unik transfer ya, kemudian bagaimana hukum free ongkir, diskon-diskon yang ada di situ, insyaallah kita akan jawab di pertemuan yang akan datang ya. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.